Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Baik, alhamdulillah ala kulli halin. Senantiasa kita tetap bersyukur dalam keadaan apapun. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap amal yang kita lakukan. Salawat salam dan kita nyuwun kepada Allah limpah dumateng suatu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Salawat senantiasa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat, dan insyaallah sampai kita kelak nanti ketemu dengan beliau di akhir zaman, di yaumul qiyamah, dan kita semuanya menjadi umatnya yang senantiasa istiqomah di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang hormati Allah, sebelum kita lanjutkan, jangan terlalu sedih. Karena bisa jadi dengan sakit kita itu Allah datangkan ridho, gitu. Ya, datangkan ridho. Nah, kalau sudah Allah ridho itu, ya, dan kita penuh ridho kepada Allah ketika kunjung kepada Allah, ya, maka fadkhuli fi ibadi. Ayo ini kumpul karo wong-wong sing do ahli ibadah. Ya, jadi ketika kita ini punya kesehatan, kemampuan fisik yang bagus, lalu kita usahakan kita amal soleh, kebaikan, qadarullah terus sakit, nggak bisa apa-apa. Itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dihitung seperti kita sudah melakukan amal-amal kebaikan ketika kita ini dalam kondisi sehat. Padahal kita terbaring di dalam mungkin tempat tidur, orang iso ngomong, nggak bisa apa-apa, sakit kita. Makan aja sampai sudah di bulan, berdiri nggak mampu gitu. Tapi saat kita sehat ini, kita sholat jamaah, kita ngaji kayak begini nih. Maka ketika berbaringnya, walaupun lama dia sakit berbaring nggak bisa apa-apa itu, tapi orang ini dihitung seperti melakukan amal-amal soleh ketika dia dalam keadaan sehat. Maka orang itu ketika dipanggil oleh Allah, dia penuh ridho. Allah ridho dan orang itu ridho karena yang dirindukan datang. Orang sakit itu kan pilihannya dua. Kalau tidak sembuh, ya meninggal. Tidak ada pilihan lain. Orang sakit itu pilihannya dua. Gak sembuh ya, itu. Kok gak sembuh-sembuh gitu ya? Udah nanti ada pilihan yang lanjutnya Pak, meninggal dunia. Jadi inilah kesempatan kita ketika masih diberi sehat, ya. Mari manfaatkan ya, untuk kita ini ketika kita nanti diberi sakit gak bisa apa-apa, oleh Allah itu tetap dalam ridho Allah. Bahkan dosa-dosa itu kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditinggikan derajatnya. Maka sampai amalan yang paling sepele pernah disampaikan Rasulullah SAW kepada para sahabat di depan para sahabat itu Nabi nanti ngendika hadis ini sahih. Ala adulukum ala ma yanfuhu bi khotoyaya wa yanfa'u bi darajat. Rasulullah SAW bersabda di hadapan para sahabat itu, sapa sing tak kayak ngerti ala adulukum alama yang fuwahu bi khotoyaya wa yarfa'u bi darajat. Iki lho ana satu amalan sing amalan itu bisa menghapus dosa dan bisa meninggikan derajatnya. Jadi Rasulullah di hadapan para sahabat itu ngendika begitu. Sapa sing gelem tak kayak ngerti. Iki lho ana amalan, nek amalan dilakoni bisa menghapus dosa dan juga bisa meninggikan derajat. Para sahabat jawab itu saat itu, "Qalu bala ya Rasulullah." Ya. Jadi apa itu ya Rasulullah? Itu amalan yang
kerjakan bisa menghapus dosa dan meninggikan derajat. Lalu Rasulullah SAW bersabda, yaitu ada 3. Ya. Yang pertama adalah isbahul wudu alal makari, mau menyempurnakan wudu dalam keadaan yang tidak kita sukai. Kantor sini mungkin mulai dingin, mungkin ya. Kemarau itu kan biasanya naik jam asar gitu. Lalu kita ini mau menyempurnakan wudunya. Jadi lagi kumu yo tenanan, lagi membasuh muka yo tenanan, lagi ngersih tangan yo tenanan gitu ya. Jadi boten yo main dicak-cicik gitu, tapi bisa sungguh-sungguh gitu ya. Itu satu amalan yang bisa menghapus dosa dan meninggikan derajat. Isbahul wudu, menyempurnakan wudu dalam keadaan yang kita tidak suka. Keadaan yang mungkin rasanya itu kok adem, rasanya kok gimana ini, tapi kita tetap sempurna wudunya. Itu bagus. Yang kedua adalah kasratul khutwa ila masjid, memperbanyak langkah kita menuju masjid. Ini adalah amalan yang bisa menghapus dosa dan meninggikan derajat. Wa kasratul khutwa ila masjid. Jadi memperbanyak aja langkah kita ke masjid. Jadi ke masjid itu jangan awal, ojo abot, laku aja, jalan aja. Bahkan kalau perlu kita terus dititeni agar waktu-waktu sholat 5 waktu itu mesti orang ini ke masjid gitu. Jadi kalau ada orang nyari kemana? Oh, ke masjid gitu. Ya. Kenapa ini waktunya zuhur, gitu. Waktunya asar, waktunya maghrib, waktunya isya, waktunya subuh. Gitu. Orang aja akan ditanya, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maka selalu berkata dalam masjid. Monggo, ya, ini Bapak Ibu, ini yang kita mungkin dapatnya waktu longgar itu, ya, kita gunakan aja aktivitas untuk perbanyak hadir melangkahkan kaki kita ke masjid. Itu ternyata disebut oleh Nabi bisa menghapus dosa dan meninggikan derajat. Maka jangan kaget ketika ini sebentar lagi nanti banyak orang-orang yang mendatangi masjid-masjid itu, ya. Karena untuk meninggikan derajatnya, ya. Jadi jangan kaget nanti yang jadi takmir masjid itu nanti pengajian atau mungkin sholat 5 waktu. Monggo Bapak, pernah ini dulu Pak, ini. Monggo Pak, tidak apa-apa, ini. Kalau perlu bikin sofa ya. Jadi yang nom-nom itu betulnya lendetan. Yang merasa muda. Ya. Baik. Kepada Ibu, jadi kenapa? Karena mereka nggak salah itu, hanya mereka hadir di masjid-masjid itu karena dia tahu bahwa hadir ke masjid itu, ya, kasratul khutwa dalam masjid ini bisa ya mau derajat, bisa mengangkat derajat. Ya, jadi hidup dari masjid, nanti ke masjid mana? Sekarang ini sudah ada yang mendata masjid. Ada yang mendata masjid. Ini Keramat Selatan masjidnya mana saja, ya. Sing jamaah oke ngene gitu ya. Kegiatannya banyak begitu. Iya, ya. Sudah banyak. Jadi ya besok kalau ada yang datang itu ya jangan wah itu malatnya Allah ini ya jangan. Ya benar juga, dia memang itu ada hadisnya, nek kepengen ditinggikan derajatnya, tetapi dia derajat hanya kepada manusia. Karena nek wis rampung wis dadi lalu ya gitu ya. Mestinya kepengen kita itu diangkat derajatnya oleh Allah dan juga oleh manusia, ya acek dia. Ya, waktu seluruh ketua dalam masjid, sergap untuk datang ke masjid-masjid itu. Sesibuk apapun, sesibuk apapun. Bahkan ke masjid itu sebagai langkah kita untuk istirahat. Jadi tidak masjid itu untuk istirahat dari apa? Aktivitas, menghentikan semuanya. Bukan malah aktivitas kita itu menghentikan ke masjid.
Ya, banyak sekali nih orang sibuk, ya akhirnya ya nggak bisa untuk menghadiri ke masjid. Sesibuk apapun ya kita cari masjid. Karena kalau sebagai saya itu masjid itu bagian dari tempat istirahat. Oke, leren kok. Ngaji ini subuh nanti ngaji kegiatan atau apa? Lerennya apa? Duhur, leren ada salat duhur, kadang kekriki, kadang di masjid di Konfromansa, kadang di masjid area Sediman. Cuma leren duhuran. Nanti baduhur mabur lagi gitu. Terus leren lagi apa? Asar. Jadi kalau ada tamu mau ketemu itu, mau ketemu, apa? Duhur, nah gitu. Duhuran tekriki, makin kepanggil gitu enak. Asar gitu. Tapi makin nganu, jadi kan asar tekriku. Nek boten nggih pun kula pun biasa gitu. Ada tamu begitu. Kalau tamu di sini penjanjian asar, aku ora asaran kene ya wis tak tinggal. Aku pun terasa taekwondo, apa asar dengan dia asar gitu. Maghrib bisa gitu. Di tengah-tengah kesibukan kita ini enak banget. Makan tapi sampai ketika orang yang banyak melangkahkan kaki ke masjid itu bisa menghapus dosa dan meninggikan derajat. Dibanding pelaku di tempat-tempat selain itu gitu. Nekani opo. Paling mulia ini nekani masjid. Lalu yang ketiga, dalam hadis itu disebutkan intidharus shalah ba'da shalah. Jadi dia itu mau menunggu sholat dengan sholat. Intidharus shalah ba'da shalah. Jadi menunggu ya sholat jamaah itu dengan sholat. Orang nunggu jamaah malah karo nonton TV. Nunggu jamaah nek cah pondok karo nge-game. Gitu ya, nek cah pondok itu gimana. Jadi runggu matu. Saya Instagram saya anak, saya apa? Omat itu dulu gitu cah pondok. Bapak ibu apa yang kira-kira? Yang gini pulau ini enten. Wis andan iku ya wis tindak aja cek omah. Nek ora mlebu masjid napa? Entek rokok. Entek rokok sih. Mana-mana. Imamnya urung teko. Jadi rokok itu imamnya urung teko begitu ya. Liku-liku di depan masjid itu. Nah ini bukan intidharus shalah ba'da shalah. Bukan fawarikat namanya. Tapi apa biasanya pun ibu-ibu itu kono ki kok mati suwe numpang ya kowe kena sik ini jangan. Jadi kalau kepingin kita dihapus dosanya dan ditinggikan derajatnya, yang ketiga adalah intidharus shalah ba'da shalah. Bisa menunggu sholat dengan sholat. Mau pulang pergi besar kasih itu ya anak yang kecil itu malah wahyu gitu ya. Wahyu mau takja orang bisa melaku gitu ya. Istri mau ayo nanti bisa ngaji nanti berangkat kasih dia jadi ya wes ngikut-ngikut dulu itu tadi ngikut-ngikut dulu baru ditinggal. Mana ini kalau iso intidharus sholat ba'da sholat bisa menunggu sholat dengan sholat itu bahagia. Maka bapak ibu yang bisa hadir ini tadi kasih bisa menunggu sholat jamaah dengan sholat, waduh betapa bahagianya ya. Jadi itulah mukadimah pada hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan 3 amalan yang bisa menghapus dosa dan bisa meninggikan derajatnya. Dan itu tidak mesti harus orang sepuh loh ya. Anak muda pun bisa gitu ya. Ini anak-anak pondok itu kalau kepengen anak-anak pondok ini ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala itu ini jadi 3 amalan itu dilakukan ini. Udah tinggi derajatnya sudah, enggak mungkin tidak. Pasti itu. Dan ini hadis ini berlaku bukan hanya untuk orang tua. Anak-anak itu bisa berlaku, Pak.
Ada pernah menjadi anak kecil gitu ya, ya masih sekolah lah di Pondok Bangsan. Sekarang sudah di Kalimantan, di Batubara. Sebelumnya juga ada anak Pondok Bangsan itu aktif itu. Ibadahnya sejak kecil itu aktif itu. Dia sekarang di Bangka Belitung, di Timah. Ini sudah umroh kemarin Ramadan itu umroh. Dulu kecilnya memang wah ini bocah dia sergap gitu. Ya rajin itu rajin. Ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Belum sepuh udah umroh, ya. Ya, sudah umroh itu. Dia dimudahkan oleh Allah. Tapi memang sejak kecil sudah ketok. Ya. Kan yang namanya umroh, haji itu kan kalau bagi umat Islam adalah sesuatu yang istimewa, derajat yang tinggi di hadapan Allah itu. Orang bisa menghadap Allah di Baitullah itu. Itu sudah, kalau dalam bahasa agama yang lain itu ada agama apa itu Hindu itu, ya. Ada kasta-kasta begitu. Ya. Nah, maka orang yang di dalam Islam itu puncak ibadah itu adalah ketika orang itu bisa menghadap Allah ke Baitullah. Kalau orang Kristiani itu ketika dia bisa sampai ke mana ini, Vatikan, bisa ke Vatikan kalau Katolik itu, atau ke Yerusalem kalau itu Kristiani, gitu ya. Nah, ini semacam itu ada makom. Ya. Kalau orang Buddha, ya, itu bisa hadir di acara Borobudur, itu sampai melaku itu orang Thailand itu kan karena mencari keberkahan menurut dia, gitu ya, menurut dia. Mereka yakin masalahnya, mereka yakin. Nah kita itu sudah jalannya benar, ada jalannya benar, tapi nggak yakin. Jadi orang Islam itu diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala jalan syariah itu yang benar melalui Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna dina indallahil Islam. Tetapi kita tidak yakin. Dah ayo nek nyembungnake wudu, nek akeh mlakune nang masjid, nek aku ki nunggu salat nganggo salat kuwi ndak yo iso yo tinggi derajat, enggak yakin. Jelas syariahnya, jelas perintahnya, jelas ada dawuhnya dan banyak contoh para sahabat, tetapi kita sebagai umatnya Rasulullah Muhammad SAW justru tidak yakin. Sementara mereka agama-agama lain itu syariatnya jelas salah. Syariatnya bukan datang dari Allah. Hindu, Buddha, Kristiani ini itu bukan syariat datangnya dari Allah. Tetapi dia yakin. Orang Thailand itu kenapa dia melaku itu dia? Karena dia yakin. Dia yakin. Apa benar syariahnya itu? Tidak benar. Tapi dia yakin. Nah, kita monggo Bapak dan Ibu, ketika ada Allah dan Rasulnya itu memberikan perintah dawuh, bahkan sudah menunjukkan kayak gitu kayak Nabi tadi, ya kita tinggal melaksanakan. Baik, ini sedikit tadi mukadimah ya, supaya kita ini nyemangati. Kalau saya nyemangati untuk diri saya dan anak pondok, Pak. Kalau Bapak Ibu nanti ada yang kroso ya, berarti ngaji ini tenang. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, baik kita lanjutkan sedikit ya, berkaitan dengan kajian kitab ini. Nah, ini saya sudah mulai pakai kacamata juga ini, Pak. Jadi memang kemarin atau kapan ya saya baca surat Al-Ahqaf itu ayat 15. Sudah pada hafal belum ya? Kan sudah 1 bulan kalau nggak salah ya. 1 bulan yang wa balaghana arba'ina sanah itu. Kalau orang itu sudah umur mencapai 40 tahun gitu, hati-hati
Ya, maka dengan doanya masih apa? Robbi auzi'ni an asykura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa ana amala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itu penting itu. Kenapa? Karena memang umur sudah lebih dari 40 tahun itu sudah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dicukupkan sebenarnya nikmat itu. Jadi wong nek wis umur 40 tahun itu lebih itu harusnya wis rasa neko-neko gitu. Nek arep neko-neko itu ya sadurunge 40 tahun. Wis muncul 40 tahun kok aneh-aneh. Kalau sudah lebih dari 40 tahun itu harusnya tinggal bersyukur gitu. Karena nikmatnya sudah harus dikelongi itu. Iya, maka Rabbi auzi'ni an asykura nikmataka allati an'amta alayya. Ya, kita sudah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ini nyobi makan itu sama anak itu apa ini kok ayam crispy gitu. Dinewong gitu. Wah, bingung banget ya. Piye ada nih wah ya Allah mau tua gitu susah tenan gitu. Tidak bisa itu nggak bisa. Kalau ningali bocah anak itu memang kerumus kalau tidak bisa. Sudah tidak bisa. Anjing saya makan apa? Makan dalemannya. Jadi yang kemulai wis dintake bocah. Nah kalau jibu itu rahane sing nang jero nampuk nih kan. Jadi itu saja ketika ada yang nyangkut di situ, waduh, susahnya bukan main. Nah, maka doa itu penting itu. Ya, jadi kita itu sudah diberi nikmat oleh Allah. Sekarang kalau sudah 40 tahun lebih, berarti nikmat itu sudah mulai dikurangi. Adanya apa? Tinggal bersyukur. Tinggal bersyukur. Sehingga dengan bersyukur itu kata Allah dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Berarti ditambahnya nikmat itu karena bersyukur. Bukan karena usaha kita, bukan karena ini sebenarnya. Enggak, karena bisa bersyukur. Jadi monggo Bapak Ibu dibuktikan aja. Ini yang sudah usia di atas 40 tahun. Jadi saya tidak ngajari anak-anak ini pondok. Kalau bersyukur mawalah bijine pun untuk 6 boten nopo gitu. Jangan itu. Ya, yang penting kan sakit menikmati ini sudah pemberian Allah. Itu umur 40 gitu ya. Umur 40 gitu ya. Itu tidak boleh umur sebelum 40 itu begitu itu nggak boleh gitu ya. Ya, tapi kalau sudah di atas 40, nah ini sudah untuk rezekinya ini ya sudah tinggal kita itu bisa menikmati begitu. Ini kata Allah wa balagha arba'ina sana. Kalau sudah umurnya 40 tahun lebih. Baik, ini sedikit aja. Baik. Bapak dan Ibu, monggo kita lajengaken, kita awali dengan bacaan basmalah kajian kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih seputar bagaimana adab-adab terhadap orang kafir ini belum selesai ya. Kita baru sampai nomor yang ke-10 saat itu, yaitu terkait dengan ucapan salam. Kasih kemudian guys. Terakhir itu kita. Jadi ketika kita ini ketemu dengan orang non-muslim ya, orang kafir ya, lalu mereka itu kok mendahului salam. Kan sekarang baru ngetren dong ya. Ya, jadi orang non-muslim itu ucap salam itu. Ya, bahkan ya tadi dia tahu sih sebenarnya kalau salam itu mendatangkan keselamatan, mendatangkan rahmat, ya, dan juga mendatangkan berkah. Tahu dengan itu. Ya. Jadi mereka itu tahu. Tapi sementara orang Islam itu udah lucu loh. Salam yang paling istimewa itu kan salamnya orang Islam. Nah, kalau bisa ditambah-tambahin begitu loh. Ya mestinya kita cukup aja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ditambahin salam sejahtera, hum swastiastu,
swastu, apalagi itu namo budaya, salam kebajikan, itu kalah dengan kalimat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita cukupkan itu. Wong itu aja sekarang sudah mulai dipakai oleh orang-orang non-muslim kok. Orang non-muslim itu menggunakan itu sekarang. Bahkan itu diawalkan, menunjukkan bahwa mereka itu tahu bahwa salam ini adalah sebuah doa kebaikan. Nah, maka ketika orang non-muslim itu salah, mengucapkan salam, pada zaman Rasulullah SAW juga terjadi. Idza sallama alaikum ahlul kitab faqulu alaikum. Jadi ketika ahlul kitab itu agama selain Islam ini mengucap salam, maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita dengan kalimat wa alaikum. Mereka mengucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawabnya wa alaikum. Udah itu. Tidak tambah waalaikumsalam, tidak. Waalaikum. Dan atasmu apa? Ya terserah Allah. Allah akan memberi apa? Hidayah. Alhamdulillah. Allah akan memberikan bencana. Ya monggo, itu Allah yang mendatangkan, bukan kita. Waalaikum. Dan atasmu apa? Yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini materi yang kemarin terakhir gitu ya. Dan mereka kita laksanakan. Orang yang berpapasan dengan orang non muslim, orang kufur, orang kafir di sini disebutkan ya, yaitu memepet mereka jika berpapasan, jangan sampai di jalan sampai ke tepian. Artinya begini, dalam satu hadis yang pernah terjadi, Rasulullah SAW mendikong, la tabda'u yahuda wan nasara bisalam. Janganlah kalian mendahului ucapan salam kepada mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani gitu ya. Jadi kalau kita ini ada cetol nih wong kuwi, cetol wong Nasrani, wong Yahudi, wong kafir, ya kita enggak usah ucap salam gitu ya, kita enggak usah. Wong cetol apa Nasrani ini kok malah kita assalamualaikum, itu enggak boleh. Rasul yang menyatakan la tabda'u, jangan kamu mendahului itu salam Yahudi wa Nasara bisalam, itu enggak boleh. Wa idza laqitumu fit thariq, ya, dan apabila kamu bertemu di jalan itu ya, dengan salah seorang dari mereka ya, artinya orang-orang kafir, kita bertemu dengan mereka fit thariq di jalan, fattaruhum ila adyaqihi. Fattaruhum itu kalau dia menghadang-hadangi, ngalang-alangi kita bertemu kok mengalang-alangi itu, maka Nabi dawuh pun fattaruhu, desak itu. Atau kita jangan yang minggir malah ya, tapi kita yang desak ya. Jadi ini perintahnya Nabi gitu. Ila adyafihi, desaklah ke pinggir jalan. Jadi kalau kita memang dihadang, jadi ngadepi wong-wong kafir ya, kita dihadang di jalan, apa yang kita lakukan? Ya didesak. Kalau terjadi crash pun apa begitu, kalau kita mati itu matinya dalam keadaan syahid. Orang kafir kadang-kadang sekarang bentuk kekafiran itu macam-macam. Arab mengatakan masjid, cedong, itu kan sekarang ini baru banyak yang menghalang-halangi ya. Entah dengan apa pun jambret atau dengan sing cah nom-nom niku nggawa pedang, nggawa nopo niku. Klitik gitu kan. Jadi kalau hadapi kayak begitu ya kita itu jalan ya dihadapi. Saya malam-malam itu wonten ngaji di Jogja itu pulang malam sendiri itu. Pedoan itu
malam Ahad itu orang tuanya tak nom-nom gitu di jalan ini. Saya ngajinya saat itu wonten mergi Solo itu di apa namanya itu dekat kantor pajak pusat itu, dekat UPN itu, ini kampung belakang UPN. Kepulang timur ini kok daerah Jombor itu ramai anak-anak muda itu betul ngerti bawa nopo itu ya. Dia ngadang, ya saya tetap jalan aja. Anggapan kita bahwa ya dia kafir gitu ya. Kita tidak tahu apakah dia muslim atau tidak, tapi perbuatannya kan perbuatan kufur ya. Menghalang-halangi orang. Gitu kok jalan aja, pepet aja ya. Jangan kita takut umpama mereka itu balas ke kita apa. Udahlah kita pasti mulia matinya gitu. Tapi qadarullah anak-anak itu ya mungkin mikir ya, saya pakai peci gimana ya, kok pakai gandam ya, bawa musuh gitu. Ya, mereka kasih jalan itu. Modal mungkin bukan ke gelutan apa anjing kenapa itu nggak tahu, sekitar jam 1 itu. Ya, sekitar jam 1. Ini ramai banget arena-arena itu pas putaran atau ini ramai itu. Jadi itu sunnah ya. Jadi kita ngalah itu enggak, tapi kita tetap jalan aja, enggak apa-apa. Ini adab kok, adab kita terhadap orang-orang kufur, orang-orang kafir. Lalu yang selanjutnya yaitu kedam menyelisihi, tidak menyerupai. Jadi umpamanya pun kalau zaman Nabi dulu orang-orang Yahudi itu ya, dia biasanya memanjangkan daripada apa ini Pak, keseluruhannya itu panjang semua itu sampai di sini nih. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membedakan. Kalau kita ini gitu untuk membedakan sing didowoke sing gote, maka Pak Bambang yang didowoke sing gote karena supaya menyerupai orang Yahudi. Kalau orang Yahudi panjang semua Pak, gini. Jadi melebar gitu orang Yahudi. Tapi kalau Bapak Ibu itu melihat orang-orang Yahudi itu ya, akan semacam itu. Tapi kalau orang Islam tidak. Orang Islam yang dipanjangkan hanya lehernya panjang gitu. Ini agak berbeda. Menyelisihi. Termasuk apa? Pakaian, termasuk adat, termasuk apa saja. Jangan niru-niru. Rasulullah nanti ngendika, "Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang meniru-niru itu tasabbah. Jadi meniru-niru. Meniru itu bisa gaya, bisa budaya, bisa adat. Gitu. Ya. Itu bahkan di sini peribadatan. Niru Pak. Jangan. Jadi kita nggak usah niru. Contoh ya, kita nyumet mercon itu Pak, mercon dada-dada itu. Kalau kita nyumet itu kok di hari-hari tertentu, contoh Idul Fitri Pak, itu ngopo toh nyumet mercon yang Idul Fitri kan gitu. Ada apa kan gitu. Kalau kita itu menjadi tasabuh, karena orang-orang Konghucu itu agama ini, itu, agama Cina itu untuk mengusir, kalau dulu pada zaman Nabi adalah Majusi, itu untuk mengusir roh jahat, untuk mengusir setan, itu caranya adalah dengan bunyi-bunyian. Ya. Dengan bunyi dan dengan api. Maka diwujudkan ada mercon itu simbol menghilangkan setan. Itu orang Majusi dulu begitu. Kalau sekarang ya ini hari rayanya Cina itu biasanya dia akan pakai itu. Karena dia ditanya apa? Itu untuk menghilangkan roh jahat. Maka dia pakai api.
ibadahnya pakai api. Seperti Buddha kemarin itu ditutup rangkaian ibadah Buddha itu dengan menerbangkan lampion. Dia berpendapat bahwa dengan menerbangkan lampion itu dia akan menghilangkan kesialan-kesialan, pelambangan itu Pak, kesialan-kesialan. Nah kita kalau lebaran terus melu-melu ini untuk Idul Fitri gowo nerbangke balon nutup kesialan buang sama. Mantas itu budaya. Jadi memang susah ini budaya ini. Maka ya termasuk gaya pakaian dan sebagainya. Ya seperti saya ini, saya juga berpikir ini gaya budaya apa ya mungkin ya. Gojas, gonopong atau mungkin. Ya mudah-mudahan saya itu hanya karena apa nggih sak lembar kain itu kadang-kadang adem ya sudah tak lapisi jaket atau jasket macam itu. Mudah-mudahan itu bukan bagian dari budaya. Budaya dalam artian di sini adalah budaya ibadah. Budaya ibadah. Jadi kados malih contoh lilin itu. Jadi ada ulang tahun ya. Terus gowo lilin, Pak. Ya. Terus diuripke lilin ini disebul. Nah, apa kuwi simbol apa gitu? Nah, kalau itu simbol sebuah ibadah di agama tertentu, maka itu namanya tasabbuh. Kita meniru. Nah, orang Islam itu mestinya tidak usah meniru. Kemarin ada ulang tahun RSI itu, karyawan itu mengajukan ke saya proposal acara upacara, misalnya apel gitu, terus setelah apel potong tumpeng. Saya tanya, ya apa potong tumpeng? Ya ini kan Pak, ulang tahunnya RSI. Apa dadak ulang tahun nambah gitu. Mbok ini potong tumpeng apa kok mangan enak gitu. Kalau kita mengkhususkan itu, nah berarti kita nggak boleh. Tapi nek mangan sego tumpeng barang oleh gitu loh ya. Sego tumpeng ora oleh dipangan ya oleh. Tapi mengadakan acara tadi kenapa harus di situ? Ini namanya tasabbuh. Tasabbuh di situ. Kalau memang mau makan syukuran aja makan begitu. Kok tidak diwujud ke ingko, tidak diwujud ke apa itu tidak usah. Kalau udah ada berapa karyawan ini nanti makan aja bareng-bareng gitu. Nih tetap bentuk ayam, bagi bentuk ayam aja enak loh gitu. Tapi kenapa harus diwujudkan? Tidak ada. Nah kalau kita itu sudah kayak gitu namanya tasabbuh. Karena itu sebuah ritual ibadah agama lain, Pak. Itu persembahannya nggih sopo. Bahkan kadang-kadang malah nggak dimakan. Nasi tumpeng nek wis atos to niku gawe wis esuk acarane awan itu. Kan jangan untuk seremonial diris dhuwure tok niki apa? Nggih. Bar itu apa? Ya udah. Sing dijipuk yo nasi sing anget. Sing tumpengan ya mendek kara-kara itu pilih wae karo pilih doke. Jadi kalau itu namanya tasabbuh. Itu jelas terjadi pada agama yang kita nggak perlu. Ya, jadi kalau memang mau syukuran di dalam agama kita syukuran itu apa tuh? Wa bini mati rabbika fahadis, itu syukuran. Kalau engkau diberi nikmat, fahadis, sampaikan. Nek kowe mangane iki kok kabeh mangane iki bareng. Gitu. Kita makan sate bareng. Kita makan nila bakar bareng. Nah, gitu. Saya biasanya syukuran rezeki. Saya makan bareng dengan anak pondok. Gitu. Sama. Gitu. Apa? Sing enak, gitu. Syukuran kok ora enak, gitu. Syukuran sing enak makan bareng, gitu. Nah, ini apa? Ini budaya di dalam Islam.
Ketika engkau diberi nikmat, wahadis, sampaikan. Itu bahasanya lain. Kalau saya nggak punya anak pondok, ya bukan anak pondok. Jadi ini bisa bersyukur. Ini batasannya semacam. Maka dulu pernah saya tadi mukadimah saya bacakan, khulifu musyrikina aku lahyadu wa kusru sawarib. Bedakan kalian itu dengan orang-orang musyrik, kata Nabi. Apa mereka? Aku lihya. Maka untuk kita itu adalah perpanjanglah daripada jenggotnya, wa kusru sawarib, dan juga cukurlah kumisnya. Jadi kalau orang-orang musyrik zaman dulu itu panjang KB, tapi kalau Nabi memerintahkan untuk kita harus ada bedanya. Apa? Kumisnya agak dicukur. Cukur. Maka saya kan kumisnya saya cukur, jenggotnya dawa, nek tetap dawa. Sunnah. Ini Nabi pernah ngendika begitu. Untuk apa sih ini? Untuk menyelisihi. Kita harus menyelisihi budaya mereka. Saja disebutkan dalam hal ini, innal yahuda wan nasara la yasbahuna fakhalifuhu. Ya, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak layas bahuna, tidak mengetrup itu. Ya. Fakhalifuhum, maka bedakanlah mereka dengan kalian. Ya. Mengetrup itu artinya apa toh? Nyemir. Jadi nyemir jenggot, ya, nyemir rambut itu dengan warna itu. Kalau disebutkan di sini layas bahu itu, yang dimaksud itu adalah mewarnai rambut kepala dengan warna yang disebut ghairu hada sa'ru abyadu wastanibu saudau. Ubahlah rambut putih itu, namun hindari dengan warna yang berwarna hitam. Itu. Jadi kita boleh, tapi jangan merubah warna, ya, jadi putih jadi semir ireng, itu tidak boleh. Juga tidak boleh ini menyemir jenggot, ya, dan rambut kepala itu mengecrup di sini. Ya, ini adalah tadi artinya adalah nyemir. Layas babu itu artinya nyemir. Dan Nabi memberikan batasan ghairuhunna syarul abyadu itu wastanibu saudahu. Jadi jangan menyemir dengan warna yang hitam. Jadi selain itu. Ini selain ini. Kenapa? Ini adalah merupakan bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau rambut itu sudah mulai memutih begitu. Baik. Jadi itu adab kita terhadap orang kafir, ada banyak gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa berhati-hati lah begitu. Apa-apa yang menjadi budaya mereka, ya, kita harus jangan sampai kita ini mengikuti, ya. Jangan sampai kita itu tanpa sadar justru kita ini malah mendakwahkan agama orang lain. Ya. Jadi jangan ikut mendakwahkan, maka kita dakwahkan adalah ada agama yang ada pada kita sebagai umat Islam, apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Insyaallah untuk pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang adab terhadap binatang. Ya, adab terhadap binatang. Bagaimana Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kehidupan kita itu bukan hanya sesama manusia, tetapi bahwa Islam saja mengajarkan bagaimana kita dengan binatang. Insyaallah yang akan datang kita bahas. Karena memang kitab Minhajul Muslim ini adalah kitab bagaimana kita memiliki minhaj, ya, memiliki landasan dasar ya kita sebagai orang muslim. Gitu. Jadi kalau ini diikuti, itu nanti kita jadi orang muslim itu enak, itu nyaman, itu. Ternyata Islam itu benar-benar rahmatan ya. Amin. Jadi orang medeni, orang galak, orang sholat, ternyata tidak ya. Jadi Islam itu adalah banyak hal yang memang oleh Al-Quran dan Sunnah
itu sudah diatur supaya orang-orang Islam itu orang yang selamat itu baik di dunia sampai di akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat sedikit apa yang saya sampaikan. Mohon maaf segala khilaf. Mari kita akhiri dengan doa kafarat majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.